bagaimana Bapak mengidentifikasi kalau ini mah dua-duanya benar, atau kalau nggak ini mah benar satu salah? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Terima kasih Bu Sri. Pada saat ada keputusan yang dilema untuk seorang pimpinan, terutama keputusan tersebut memang dianggap untuk sementara itu kedua-duanya benar. Ya. Bapak biasanya untuk mengidentifikasi dulu beberapa hal berupa pertanyaan kepada pihak lain ya, yang dianggap bisa membantu untuk memberikan data sementara, sehingga pada saat nanti Bapak memutuskan itu bisa menjadi bahan untuk membuat keputusan yang terbaik ya, antara dilema keputusan tersebut. Bagus Pak jawabannya. Jadi Bapak mencari informasi lain ya Pak ya, mencari informasi lain mana nih yang akan menjadi dasar keputusan Bapak itu, mencari informasi lain, mengumpulkan data lain gitu ya Pak ya. Nah yang kedua, bagaimana Bapak mengambil keputusan ini benar tapi ini benar. Nilai yang Bapak pegang itu apa? Nilai kebaikan yang Bapak pegang itu apa ketika mau memutuskan? Tadi tahapannya memang pada saat Bapak ingin membuat sebuah keputusan memang setelah punya data ya. Yang pertama itu kadang-kadang minta saran dari guru senior, dan yang kedua juga dari Bapak Ibu guru yang mungkin bisa dianggap bisa beri saran juga. Kalau berhubungan dengan orang tua, biasanya dengan komite ya, atau dengan curhat dulu gitu ya Pak ya. Curhat dulu ini ada perusahaan sampaikan perorangannya secara individu, secara umum saja ada permasalahan. Nah, keputusan yang diambil memang di dalamnya itu adalah keputusan yang paling terbaik, yang menguntungkan. Anggap kalau itu memang benar kedua-duanya, itu menguntungkan kedua belah pihak. Adil gitu ya Pak ya, adil. Adil diambil dari seorang pimpinan. Iya betul. Untuk individu mungkin saja ada yang merasa tidak puas individu. Iya. Kalau untuk seorang pimpinan karena dianggap bahwa ini informasinya ini informasinya ini yang positifnya ini dan ini kekurangannya seperti ini. Itu menjadi bahan yang paling presentasi yang paling banyak gitu mengambil keputusan. Iya. Jadi Bapak itu dalam mengambil keputusan itu yang pertama, Bapak meskipun pasti ada yang merasa tidak adil, tapi Bapak berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin adil ya Bapak ya. Meskipun ya ada namanya manusia si Bapak meneh gitu gitu ya. Bahwa secara individu itu pasti ada yang merasa tidak adil gitu kan. Keadilan dan kebenaran ya Pak ya, yang merasa Bapak paling benar berdasarkan informasi. Ternyata ini yang paling benar, karena di antara dua yang benar itu pasti ada yang paling benar ya Pak ya. Bapak setiap saatnya membuat keputusan gitu ya, dan si keputusan itu memang ada yang harus selesai saat itu, ada yang Bapak harus pikirkan dulu, badannya kayak Bapak nimbang heula gitu ya. Bapak kebanyakannya nih ketika kasus-kasus berdatangan setiap hari, Bapak kebanyakan kasus itu diselesaikan di tempat saat itu juga, atau Bapak mengambil waktu nanti ya keputusan Bapak, atau sehari lagi atau seminggu lagi, Bapak kebanyakan yang mana? Kalau untuk mengambil keputusan kita kan harus sifatnya tenang ya, tenang, dingin gitu ya, tenang, tidak boleh tergesa-gesa ya, apalagi yang berhubungan dengan hal yang sifatnya sesuai dengan permasalahan juga. Tergantung masalah. Apakah permasalahan ini sangat darurat yang harus segera waktu saat itu diputuskan, atau bisa dipending dulu. Ada beberapa hari untuk kita bisa mempertimbangkan bahwa keputusan itu nanti akan kita ambil A atau B atau C. Iya. Jadi relatif sesuai dengan masalahnya. Betul Pak, setuju. Bagus. Ini mah yang mempermudah Bapak mengambil keputusan itu apa saja diantaranya? Salah satu mungkin yang bisa sampai saat ini ya kita bisa mengambil keputusan
dengan hal yang dianggap agak ringan lah ya. Kalau kan mengambil keputusan itu memang sebetulnya berat sebetulnya kalau mengambil sebuah keputusan. Yang pertama kita jalin komunikasi ya dengan rekan kerja, rekan sejawat ya. Kemudian yang kedua koordinasi dengan komite juga kita dengan para orang tua. Pada saat kita menyampaikan sebuah informasi disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan komunitas sekolah, kita pasti akan mendapat dukungan ya pasti gitu kan karena kita ada sifat yang pertama itu keterbukaan informasi ya. Yang kedua juga ingin selalu bekerja sama ya dan sama-sama untuk bisa bekerja gitu kan bahwa satu tujuan bahwa sekolah kita ini harus kondusif, harus nyaman, harus aman gitu kan tidak istilahnya banyak masalah yang dihadapi sekolah. Kalau saya mas sebagai bawahan Bapak ya Pak ya, sebagai bawahan Bapak, mungkin sebagai rekan juga Bapak, terasa sekali Bapak itu memang ketika mengambil keputusan itu, rasa atau nilai yang Bapak pegang itu memang komunikasi dan relasi. Bapak tuh selalu gitu ya, kalau mau mengambil keputusan itu ngobrol, nggak pernah ojol-ojol. Saya nggak pernah misalkan kayak penempatan lah Pak, justru di kelas 2 nggak pernah Bapak kayak gitu, pasti ada obrolan. Dan ketika Bapak mengedepankan komunikasi, nomor 2-nya yang kita dapatkan saya sama Bapak itu adalah relasi yang baik ya Bapak ya. Jadinya oh si Bapak teh berarti ke aku teh ada rasa percaya, ada rasa sebagai mitra gitu ya. Terus yang ketiga itu setelah Bapak komunikasi, menjalin relasi, timbul rasa kenyamanan. Jadi penting ya Pak ya kalau misalkan kita hirup sapopoe bebarengan, lamun aku geuleuh sama Bapak, nggak nyaman sama Bapak, iya itu jadi pengaruhnya luas sekali, mungkin ke siswa, ke kinerja, ke semangat bekerja, itu akan dampaknya luas sekali. Jadi alhamdulillah saya mengalhamdulillahi Bapak ditempatkan di sini ya karena Bapak betul yang pertama itu komunikatif sekali. Nuhun ya Pak. Selama Bapak mengambil keputusan tadi, apa tantangan buat diri Bapak yang Bapak rasa, aduh ini teh meni berat pisan, nah gitu. Ya, memang pada saat mengambil keputusan pasti ada tantangan ya. Lalu kita berusaha menjadi seorang pemimpin yang tadi sifatnya adil, yang tidak merugikan pihak lain. Ya. Karena dengan dasar tersebut kita akan dihargai oleh orang yang diberi keputusan tersebut ya. Secara pribadi tentu saja kita menghadapi istilahnya siap untuk menanggung resiko pada saat kita sudah membuat sebuah keputusan. Sebuah keputusan itu pasti ada resikonya yang harus kita hadapi lah gitu ya. Sebagai seorang pemimpin. Dengan misalnya dikomplain atau merasa guru tersebut mungkin memandangnya sepihak gitu karena kan kepentingan untuk yang lain keputusan itu pasti ada berat sebelah, pasti ada pemikiran seperti itu. Jadi apabila kita untuk mengambil keputusan yang memang paling terbaik, kita usahakan disampaikan bahwa inilah keputusan yang paling terbaik di antara yang baik gitu kan. Sehingga orang tersebut atau kebijakan tersebut bisa diterima oleh kedua belah pihak atau pihak yang lain. Iya, jadi tantangannya itu ada rasa, ada keberanian mengambil resiko ya Pak. Nah, yang berikutnya nih, udah pertanyaan terakhir. Apa sih pembelajaran buat Bapak selama Bapak mengambil keputusan itu? Kan otomatis kita mengambil pelajaran-pelajaran ya Pak ya. Ketika mengambil keputusan A ada pelajaran ini. Ketika keputusan T diambil secara begini ada pelajarannya gini. Pelajaran apa saja yang Bapak dapatkan ketika Bapak mengambil keputusan itu atau setelah mengambil keputusan? Mungkin pelajaran yang didapat pada saat kita mengambil sebuah keputusan
Satu itu yang tadi oleh Bu Sri sampaikan, kita berupaya untuk hidup selalu berkomunikasi, ya. Jadi pada saat kita selalu berkomunikasi, insya Allah permasalahan itu akan ada solusi. Iya, Ya. iya. Dan yang kedua, kita selalu koordinasi atau relasi, ya, dengan berbagai pihak gitu kan. Iya. Sehingga orang tersebut juga memberikan sarannya itu karena merasa diminta, berarti ada kepercayaan yang Betul. disampaikan oleh baik rekan kerja, Bapak dan Ibu guru maupun pihak lain, karena kita meminta saran itu pasti dianggap bahwa itu adalah sebuah hal untuk bisa jadi bahan pertimbangan, ya. Jadi pembelajarannya satu, yaitu kita belajar untuk terus saling berkomunikasi, terus juga saling punya banyak relasi, ya. Iya. Kemudian juga kita pada saat mengambil keputusan itu harus belajar juga bijaksana, ya. Betul. Bijaksana, bijaksini. Jangan kesana aja saja, ya. Jadi kita terus menjaga istilahnya kenyamanan, keamanan lah, ya. Karena kalau tidak nyaman mesti tidak aman. Ya. Jadi harus nyaman di satu sekolah. Bapak juga kan sebetulnya di sini setelah ya istilahnya beradaptasi lah, kita berupaya dengan pengalaman-pengalaman ya di organisasi, kan. Karena pengalaman di organisasi itu banyak sekali sebetulnya. Betul. Ya. Banyak tantangannya. Jadi tidak semua orang juga setuju. Pasti ada yang kontra. Nah, di sana kita harus bisa melihat nih berapa persen yang setujunya, berapa persen yang kontra. Iya. Jadi pada saat 2/3 itu menyetujui, dianggap 2/3 nih. Berarti keputusan yang kita ambil nih sangat bagus nih 2/3. Itu yang bisa kita eksekusi menjadi sebuah keputusan. Iya. Pak gini ya, kalau misalkan Bapak kan selama ini ngambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan informasi. Pernah nggak Bapak ngambil keputusan berdasarkan feeling, intuisi, si Gana ini bener? Pernah nggak? Karena intuisi kita, hati nurani kita itu memang tidak bisa dibohongi ya Pak ya. Memang ada kecenderungan hati kita memutuskan apa. Pernah nggak berdasarkan intuisi Bapak memutuskan itu? Pasti seorang pimpinan itu ada juga aspek secara prerogatifnya kan, secara istilahnya intuisi sendiri lah, perasaan sendiri bahwa kepala sekolah misalnya mempercayakan guru ini tugas di kelas berapa, itu adalah pilih dari kepala sekolah. Sambil kita meminta juga pendapat dari orang yang akan ditugaskan, karena ke sisi manajerial itu ada dua prinsip kan. Prinsip kita harus selalu membuat keputusan sendiri, juga keputusan itu bisa saja kita sharing dulu dengan rekan kerja, ya. Yang sifatnya bisa kedua pihak istilahnya saling menguntungkan lah. Nyaman ya keduanya.
Sekian wawancara saya bersama dua kepala sekolah. Yang pertama Pak Uyan Waryanto, Kepala Sekolah SD, dan yang kedua Ibu Novi Nurhayati, Kepala Sekolah SMP. Masing-masing lingkungan memiliki masalah dan cara pengambilan keputusan yang berbeda. Mudah-mudahan kita ke depannya dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin yang selalu memegang nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.